Jadi orang kan harus di apa namanya? Diisolasi mandiri. Diisolasi mandiri. Cuman karena mungkin kejadiannya waktu itu di tahun 70-80-an ya. Oh, tahun 80-an. Jadi karena minimnya informasi terus juga sosialisasi juga kan. Karena kan belum ada Instagram. Iya juga sih. Iya. Friendster ya waktu. Nah, Friendster belum ada dong. Belum ada ya. Internet belum ada dong. Iya nggak ada ya. Iya, belum ada. SMS kali ya. Nah, SMS. Tapi SMS mahal zaman sekarang. Zaman dulu itu mahal banget. Adanya wartel. Wartel. Iya. Informasi itu kan kurangnya minimnya informasi terus juga kan orang-orang dulu kan kalau tahu lepra itu kan ya takut banget kan bro ya, sampai apa jari-jarinya Karena mereka mungkin dikecilkan. Sebenarnya nggak dikucilkan sih, lebih ke antisipasi aja biar itu kan kayak wabah loh. Biar wabahnya itu nggak menular ke warga desa lain. Jadi mereka di bahasa kasarnya sih dikucilkan, diasingkan, dikucilkan kan. Tapi kalau kita mau lebih bijak lagi ngelihat kondisi waktu itu, ya mereka disendirikan supaya nggak menulari warga. Berarti udah lama ya desa itu kosong? Desa itu nggak kosong. Sampai sekarang? Ada 10 rumah kalau nggak salah. Ada 10 rumah dan 10 kakak yang tinggal di situ. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Ya orangnya itu aja. Waktu kamu explore itu ditemui atau enggak sama warga di situ? Sebenarnya boleh masuk. Sebenarnya boleh masuk ke situ. Cuman saya datangnya kan jam 11 malam kan. Karena kan memang niatnya waktu itu saya memang explore bangunan-bangunan di malam hari kan. Saya sebenarnya pengen bertamu, tanya-tanya juga sih. Cuman kan udah malam juga kan. Ya nggak enak juga. Nggak enak gitu. kalau tamu malam-malam. Tapi yang jelas di situ masih ada 10 rumah, 10 keluarga dan ya orangnya ya tetap dari tahun 70 80 sampai sekarang orangnya masih ada gitu. Kalau bentuk rumahnya kan kamu tadi bilang explore rumah. Tapi bentuk rumahnya di situ kayak gimana? Jadi lokasinya itu masuk ke jalurnya gini, bro. Masuk ke sawah. Itu sawah itu sekitar 1 kilo. Oh, jauh ya? Dari kampung. jalan raya atau Dari kampung? Dari kampung. Dari kampung itu masuk ke sawah, kayak lahan sawah gitu kan. Dari sawah itu ke kebun tebu. Itu jaraknya sekitar 2 kilo. 2 kilo. Itu jalannya jalan yang nggak bisa dilalui mobil dan jalannya pasir gitu. Nggak bisa buat kita ngetrek motor gitu, apalagi sambil jumping gitu. Nggak bisa di situ. Jadi harus pelan-pelan gitu dan suasananya ngeri banget bro, di sawah-sawah terus di tengah kebun tebu gitu kan. Tahunya ada begal gitu kan gitu. Aduh gitu kan. Tapi saya nggak terlalu khawatir banget karena kan ada teman saya yang asli situ juga kan. Gitu. Ya, tapi teman asli sana. Itu juga kena penyakit lepra? Iya enggak lah. Oh. Enggak lah. Tapi udah normal di sana. Ada orang yang udah normal atau? Sejak tahun 90-an itu udah maksudnya medis kan udah berkembang ya. Jadi mereka udah ditangani dengan baik di sana. Jadi dikirimi makanan juga, terus pengobatannya juga udah disupport sama puskesmas di desa itu sih gitu. Berarti sekarang boleh lah bangun rumah di sekitar situ? Sekarang tetap nggak boleh. Oh, kenapa? Ya memang kayak adat gitulah dari dulu. Apa sih ya? Kayak gitu. Nyebutnya ya? Maksudnya sudah peraturan dari situ? Aturan dari sana ya masyarakat di sana. Aturan dari kotanya atau aturan dari desanya udah nggak boleh bangun di situ. Tapi sebenarnya 3 km dari kampung itu ada kampung sih. Cuman ya nggak rame banget kampungnya gitu. Memang nggak boleh ada yang bangun di situ. Maksudnya orang luar datang ke sana gitu, maksudnya Kalau bangun gitu, bangun rumah di situ atau pindah di situ nggak boleh? Kalau sekarang sih saya nggak tahu sih ya. Maksudnya kebijakan pemerintah perangkat desanya gimana gitu kan. Tapi yang jelas waktu saya ke sana itu nggak ada rumah di situ. Di pinggir-pinggirnya hanya 10 rumah itu aja. Kapan ke sana? Itu sekitar Terakhir. 8 bulan yang lalu sih ya. 8 bulan yang lalu. Sebelum COVID itu.
vaksin. Tapi COVID udah setahun. iya. COVID udah setahun. Lebih setahun ya. Setahun lebih lah ya. Setahun lebih berarti. Pokoknya sebelum COVID lah. Gitu. Di desa itu ibaratnya nggak boleh ada orang asing di sana. Tinggal di sana. Kalau tinggal, karena kan sekarang kayaknya sudah ada vaksin lepra ya. Kurang tahu sih. Sebenarnya ada sih. Kayaknya ada sih. Karena ya gimana ya? Penyakit yang dulu-dulu itu pasti lama-lama hilang sendiri. Itu kan kayak burung, wabah babi, gitu. ya kayak wabah gitu. Nah, sekarang itu banyak orang-orang luar itu yang datang ke desa itu ya untuk mewawancarai orang-orang yang di desa itu. Banyak sih sekarang info dari temanku yang asli situ. Jadi sudah kalau ada tamu gitu diperbolehkan masih kan. Cuma kalau untuk pindah di sana nggak boleh. Kayaknya masih nggak boleh. Karena waktu itu saya lihat masih pinggir-pinggirnya itu masih lahan kosong. Dan di situ kan ada jembatan. Jadi mau ke desa itu tuh jalurnya itu sulit banget gitu. Saya ya nggak tahu kalau orang sana mungkin udah kebiasaan ya. Kalau saya sih, aduh ini kebayang kalau hujan ini gimana gitu kan. Jalannya berpasir, lewat sawah, kebun tebu, terus lewat jembatan, itu jembatan tua peninggalan Jepang. Konon katanya ya, itu di bawah ada tokek raksasa. Jadi setiap Kamis malam Jumat Kliwon itu dia muncul. Suaranya itu kayak gema gitu. Jadi desa itu kayak dengar. Itu cerita. Tapi itu mitosnya atau fakta? Mitosnya. Nah, itu kan saya kesana waktu itu ingin mencari faktanya itu kan. Dan yang tokeknya itu bukan desanya. Tokek dan desanya. Oh, tokek dan desanya. Karena jembatan itu lokasinya sekitar 500 meter dari desa. Jadi jembatan penghubung satu-satunya. Nah, di pintu masuk desanya